Selamat siang pemirsa, lagi-lagi Olga mencari target yang pantas dan layak untuk Olga berikan sesuatu yang paling bahagia buat target Olga hari ini. Pemirsa pasti bertanya-tanya, mengapa Olga berada di perumahan yang begitu mewah, yang begitu besar. Tapi yang pasti nggak mungkin Olga untuk datang ke perumahan yang mewah. Di belakang perumahan mewah ada sebuah keluarga yang sangat menyedihkan. Tapi buat Olga, bagaimana caranya supaya Olga bisa menyenangkan mereka? Keluarga ini keluarga yang sangat luar biasa. Mempunyai beberapa anak, seorang ibu yang mempunyai penyakit, maaf, stroke, tapi dia harus berjuang mengalahkan stroke itu. Dan ditambah lagi menanggung beban dengan tidur kegelapan. Karena dikabarkan keluarga ini tidak membayar uang listrik. Seperti apa keadaan mereka semua? Pemirsa catatan Olga, jangan kemana-mana. Tetap di catatan sini. ABG tua, tingkahmu semakin gila, kau menjerat semua wanita, wanita yang ada di depan mata. Rayuanmu sungguh mempesona. Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di rumah keluarga ini dan Olga. Jadi pemirsa, catatan Olga dapat kabar bahwa keluarga ini nggak pernah bayar listrik karena tidak punya uang. Jadi listriknya dicabut. Ya. Ini cuma kabelnya doang. Masuk ya, mudah-mudahan dia bahagia. Rumah ini sepi banget, makanya biar rame. Ini jangan ketawa, ini jangan ketawa. Ini gue lagi ke rumah orang, ya. Katanya kan ada yang disetrum, lo mau tiba-tiba. Assalamualaikum. Kayak langsung kabur lagi. Jangan dipikir gua hantu. Oh, pakai kerudung. Ngeliat saya kayak hantu. Sepatu boleh dibawa masuk. Siapa namanya? Ibu Ita. Ibu Ita. Iya. Lagi kerja. Lagi kerja. Kerjanya makhluk ya. Oh, sebil barang, antar barang aja. Iya, iya. Anaknya berapa? Alhamdulillah, yang hidup cuma Yang hidup 5. Bu, tadi kan saya ngeliat listriknya. iya. Ya. Kenapa Ibu? Kok bisa dicabut sama orang listrik? Itu saya kan ibu stroke. Jadi kalau punya uang dikit, masih lo kasih punya uang dikit buat berobat. Buat berobat dulu ya Bu, daripada buat Kerja. bayar listrik. Nggak pernah nonton TV dong? Apa yang di rumah nih? Kejual pokoknya buat ibu berobat. Apapun dijual yang penting buat Ibu berobat. Iya, sampai ya dia pengen kayak apa kayak untuk yang pokoknya yang laku aja yang kita cukup buat menambah sedikit. Jadi apa dijual sama Ibu? Ya, ping jangan kayak apa jual aja. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini aku tak menjalani
menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu. Ya, Saya alhamdulillah. mau buat ibu yang lagi sakit stroke. Apa katanya bu? Ada apa? Bisa stroke? Ibu lagi sholat subuh, terus tahu-tahu stroke. Apa yang membuat ibu sedih? Kalau boleh tahu Bu Ita. Saya lega. Aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia. Soalnya saya bukan anak kandung. Kembali padamu. Ibu bukan anak kandung dari ibu yang sakit ini. Bukan. Tapi ibu begitu luar biasa sayangnya. Sampai apapun dilakukan buat ibu seperti itu. Wah, orang tuanya kemana? Orang tua saya udah meninggal. Jadi, waktu kecil ibu, Iya. orang tuanya meninggal. Sempat lihat Enggak, saya lahir belum pulang. orang tua baru meninggal. Iya. Nah, ini oma ini yang angkat Ya. ibu yang gedein ibu. Jadi itu juga tetangganya baik-baik. Kalau saya lagi repot belum sempat kasih Makan sarapan, ada tetangga minta nih buat si oma. Kalau enggak, kami lagi sehat mau ditunjukin untuk jemur di samping rumah. anak-anak ibu sekarang ada di mana? Kalau siang kalau nggak tidur dan main aja di kamar. Lima-limanya Iya, soalnya emang jarang main. boleh saya ke kamar? Iya boleh. Di rumah inilah tinggal sebuah keluarga yang harus berjuang demi melanjutkan kehidupannya. Beliau adalah Ibu Ita, seorang ibu yang harus menghidupi kelima buah hatinya. Kelima anaknya masih kecil-kecil. Namun anak-anaknya tak pernah menuntut sang ibu, meski harus makan satu piring bersama dan tidur di atas lembar kasur berhimpitan. Karena mereka tahu orang tuanya berjuang bukan hanya membiayai mereka, tapi ada seorang sosok yang juga butuh perhatian orang tuanya. Meski hidup dengan keterbatasan ekonomi, Ibu Ita tetap berusaha untuk bisa membiayai pengobatan ibunya. Demi sang ibu juga, Ibu Ita harus merelakan rumahnya gelap gulita tanpa listrik. Karena uangnya tak lagi cukup untuk membayar tunggakan listrik selama 3 bulan. Dan selama itu pula, keluarganya hanya tinggal di rumah dengan menggunakan lampu tempel. Sungguh memilukan rumah tanpa penerangan yang masih dihuni oleh anak balita dan seorang nenek yang sedang sakit. Ini kamarnya Bu. Iya. Tidurnya bareng-bareng. Ini siapa? Ini anak ibu juga. Iya. Umur berapa ini? 3 bulan begitu dia lahir dapat 5 hari lampu dilepas. Terus ini lahir dapat 5 hari lampu stroke. Jadi ya Sekali dari dia jangan. yang ini. Jawab saat diriku Ini satu ini dia yang selalu ini apa nih omahnya yang tidur di kamar samping. Terus ini juga pokoknya anak 2 ini aja nih yang mau ingin omahnya. Di akhir malam ini aku memohon ampuni aku ya Allah. Di ujung gelap ini Sekolah semua ibu anaknya. Alhamdulillah sekolah madrasah. Soalnya mau di madrasah. Dia kan kalau di madrasah tuh lebih banyak ngajinya. Boleh aku bangun? Boleh.
Ini siapa namanya? Ini namanya Muhammad Al-Farizi. Aal panggil. Aal. Bang. Abang. Bang. Ada Kak Olga, Bang. Bang. Abang kelas berapa, Bang? Kelas 2. Sekolahnya di mana? Makasih. Masih pintar ngajinya. Iya. Di Ikro berapa itu? Oh, di Ikro 2. Ini siapa namanya? Elzita Agustin. Dan siapa panggilannya? Romo. Hah? Sini sama Kak Olga. Sini. Ini yang suka balikin omanya. Ini dia berdua terus. Boleh siapa? Ini namanya Reza. Reza namanya. April. April. Pil. Bang. Abang. Kenapa ya, Bang? Dibangunin nih, Bang. Benar kamu suka bantuin oma. Beliin obat, misalkan. Atau ngasih makan oma, sarapan. Nyapu di dekat oma. Panasnya luar biasa ya, Bu. Gerah nggak sayang? Gerah banget ya. Nggak ada listrik ya di sini ya. Jadi nggak bisa pakai kipas angin ya. Pakai bang kipas-kipasan. Kipas-kipasan gitu. Iya. Panas. Oh Tuhan, aku Nggak bisa nonton TV. Biar kakak bisa pakai lampu. Terus beli kipas angin. juga tak mampu menahan siksa. Ya kita selama ibu sakit tuh ya habis-habisan. Pokoknya apa disuruh jual. Pemirsa kata Olga, begitu luar biasa. Rumahnya begitu panas, nggak ada lampu. Kepada siapa lagi dia meminta kalau bukan kepada Allah? Dan amin, insya Allah. Dengan datangnya saya kemari, mudah-mudahan mereka bisa pakai lampu lagi, nggak kegerahan. Dan bisa beli obat buat oma. Ku buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Pemirsa kata Olga, begitu luar biasa ibu kita dan sekeluarga, apalagi oma yang lagi sakit. Rumahnya begitu panas, nggak ada lampu. Tapi mereka tetap semangat menjalani hidup walaupun hati dan perasaannya sedih. Kepada siapa lagi dia meminta kalau bukan kepada Allah? Dan amin, insya Allah. Dengan datangnya saya kemari, mudah-mudahan mereka bisa pakai lampu lagi, nggak kegerahan. Dan bisa beliin obat buat oma. Bertahan, terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Oma itu Sebelah mas. ini kalau
kalau malam dia yang hidup di sana. Apa kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Pemirsa, saya mau nyusuin tapi saya nggak punya susu. Gimana ya caranya pemirsa ya? Buat ngediemin anak. Dan bulan terang menatap pria, melihatku rindu wajah cantik. Mungkin dia supaya diem nyanyi lagu anak. Itu kan. Air mata pun menetes saat Olga melihat Oma yang terbaring lemah di sebuah kamar yang sangat gelap karena tak ada listrik. Kenapa nggak tega lihatnya? Oma lagi sakit. Tapi Oma nggak ada lampu. Jadi kalau udah malam kayak gini, Iya. Oma, ini Olga Oma. Tempat sarawi Oma ya. Malam saya sakit, kalau mandi pagi ibu saya kalau jatuh di mana tolong bawanya. Terima kasih ada enggak saya mungkin. Iya, sama-sama. Apa yang Oma rasain kalau Yang saya rasain itu sama ini sama lutut dan ke bawah dan ini nggak bisa bergerak? bisa menggerakkan diri dituntut sama lutut saya kalau Dituntut. Obatnya masih ada Oma. enggak ada. Akhirnya ke dokter kapan? Ya, kami hari apa tuh yang ada bawa saya di bawah dia berak buang air darah. Buang air darah. Kenapa itu? Ada ini penyakit kecil di dalam kata dokter. Tapi udah kasih obat ya udah. Pasti sembuh ya Oma. Makanya ya Tuhan, keluarga saya enggak untuk mama angkat saya, bapak angkat istri malam saya ini. Ya saya juga ini belum mati, belum kemana tahu. Tinggal di mana saya juga udah nggak tahu lagi. Kalau boleh tahu Oma, berarti Oma ngasih makan tadi. Oma berdoa sama Allah. Saya juga minta kalau bisa sembuh, ada yang kasihan sama saya. Bangun sholat subuh. Bisa gitu ya Oma? Iya. Gara-gara apa kalau di waktu kasih obat? Ke dokter langsung ke dokter itu? Enggak. Belum, soalnya mama langsung kayak gitu. Iya. Langsung tuh itu selama 6 bulan langsung aja. Ini ada yang kok. Iya. Di bawah. Enggak ya. Ya soal mata air darah. Saya kan katanya itu baru meninggal, jadi kayaknya nggak tegukan awal ya. Ini karena pernah tahu sih ya. Iya. Ya kan. Lu mau kasih apa ke kita juga? Terima kasih deh atas tunjuk jalan.
Baru dia lahir diputusi mampu bisa nangis saja gelap, nggak bisa kamar mandi kan. Udah berapa lama? 3 bulan. Pasti 3 bulan nggak pakai lampu. iya. Jadi bayar dia melahirkan ini lagi itu nggak bisa. Setiap kesulitan pasti akan berjalan. Iya, terima kasih ya Allah. Lagi apa nih saudaranya yang jauh datang lagi. Mudah-mudahan hari ini saudara-saudara Oma dimanapun berada bisa mengerti Oma apa yang mau disampaikan. Kameranya sini. Oma bilang Enggak, saudara saya anak angkat saya juga kesini. buat saudara, buat anak-anak tapi Iya, Oma ada di sini tapi dia ada kabur. belum datang. Mudah-mudahan bisa datang ya lihat Oma lagi sakit. Iya, Allah kasih kan dia jauh kita nggak tahu apa. Iya, kita nggak tahu gimana deh. Iya nonton. Kalau nonton pengen tahu Oma di mana, kirimin aja email atau telepon ke PD Production. Insya Allah Oma, kalau memang saudara-saudara Oma, siapapun yang kenal sama Oma, sayang sama Oma, cinta sama Oma, dia akan datang ke sini. Iya. Kayak gini gak Oma? Bukan ya? Bukan ini, bukan itu yang apa? Sama yang itu yang Tapi kenapa Oma nanti aku kasih Oma? Iya, iya. Kasih itu ya. Tapi agak coba deh diambil. Kasih air biar Oma minum. Amin. Ya Allah, diangkat tangan. Ada di dunia ini kan bisa Oma. Iya, iya. Semua penyakit ada obat. Tapi sekarang saya alhamdulillah saya bisa untuk kamu mandi, buang bensin, buang apa aja maafnya. Kalau bayar jadi apa nih? Hidup Oma, jangan pernah lu banyak putus asa. Iya. Setiap manusia lahir aja Oma, udah ada jalannya semua Oma. Maaf ya Oma, bukan udah merasa pintar, Bukan. tapi memang begitu Oma. Iya. Lahir ya semuanya itu udah Allah dikasih. Iya. Matinya kapan, Iya. sakitnya kapan, jodohnya, rezekinya. Jadi semua sama Allah udah diatur. Iya. Makanya kalau ada orang yang sirik, ada orang yang dengki, ada orang yang mau menang sendiri atau apalah itu Oma, itu percuma. Iya. Allah udah tentuin semuanya Oma. Iya. Maaf Oma sebenarnya ya, Iya. bukan ngajarin Oma. Enggak, betul ini ya. Lumayan ya. Ya aku juga bilang sama Oma nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhin. Iya. Tadi kan Oma udah bilang sama anaknya Oma, Ita racunin aja aku. Ya, Iya. karena mungkin Saya itu udah putus asa, tapi nggak apa-apa. Insya Allah ketemu sama Olga Oma nggak ada yang putus asa lagi. Iya, iya. Amin ya Allah. Amin. Kan Allah nggak pernah nggak mau dengar keluhan setiap umatnya. Iya. Kalau kita sering berdoa, apalagi kalau kita berdoa sambil nangis Oma. Iya malam ya Allah. Ada orang Itu kan kayak nggak mungkin Allah nggak dengar doa kita Oma. Allah pasti dengerin doa kita. Iya. Tinggal Allah kapan Allah mau Iya. jawab doa kita. Tapi sabar nggak kita orang ini. iya itulah dia bilang mudah-mudahan Allah untuk siapa yang mudah-mudahan Allah mau kasih pada kita ini ya Tuhan ya Allah. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau yang memaafkan, Engkau Allah. Terima kasih Tuhan Allah. Kalau baik apa yang menewar segala jauh-jauh deh di Bogor. Kalau saudara Oma jauh-jauh nggak bisa datang ke tempat Oma. Iya. Kita minta doanya. Nanti Iya. kalau datang alhamdulillah bisa lihat Oma. Tapi yang penting kalau udah datang ke Oma. Iya terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan datang di Olga. Belum bagian kalau Iya. tenang semua. Iya ya Allah. Oma bisa bangun mah. Bisa. Ku beri
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku sih selalu kalau setiap minum aku bilang ya Allah, angkat penyakitku, ya Allah, angkat penyakitku, ya Allah. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, bukan berdoa pada Ilahi. Oma pengen lampunya jangan matikan. Iya, saya marah-marah. Saya jangan Iya, insya Allah Oma nanti saya bayar listriknya, saya suruh pasang lagi uang listriknya, biar Oma nggak gelap-gelapan lagi. Iya, lagi angkat itu saya nangis, saya mandi, mau biarin deh. Cabut listriknya, Oma nangis. Cabut dia, nangis tidak aja. Udah pasrah aja pada Allah, aku udah ngambil listrik. Jadi cabut itu punya dek. Listriknya insya Allah ntar nanti ada lagi Oma ya. Semua biar aku yang urus. Iya, amin ya Allah deh. Pemirsa, catatan Olga, hari ini mudah-mudahan hari yang sangat menyenangkan buat Bu Ita dan Omanya beserta keluarganya. Hari ini Olga bawain orang yang akan memasang listrik di rumah Bu Ita dan Oma. Semoga Oma nanti kalau malam nggak merasa kegelapan lagi, karena Oma ini mau ke kamar mandi harus diatur sama cucunya. Kalau enggak nanti Oma bisa jatuh. Saat ini, petugas sedang memasang kembali aliran listrik di rumah Ibu Ita. Pemirsa, catatan Olga, begitu luar biasa. Rumah yang begitu panas, nggak ada lampu. Kepada siapa lagi dia meminta kalau bukan kepada Allah? Dan amin, insya Allah dengan datangnya saya kemari, mudah-mudahan mereka bisa pakai lampu lagi, nggak kegelapan. Oma pegang lampunya jangan matikan. Iya, saya marah-marah. Saya jangan. Iya, bilang insya Allah Oma nanti saya bayar listriknya, saya suruh pasang lagi uang listriknya, biar Oma nggak gelap-gelapan lagi. Pemirsa, catatan Olga, hari ini mudah-mudahan hari yang sangat menyenangkan buat Bu Ita dan Omanya beserta keluarganya. Hari ini Olga bawain orang yang akan memasang listrik di rumah Bu Ita dan Oma. Semoga Oma nanti kalau malam nggak merasa kegelapan lagi, karena Oma ini mau ke kamar mandi harus diatur sama cucunya. Kalau enggak nanti Oma bisa jatuh. Saat ini, petugas sedang memasang kembali aliran listrik di rumah Ibu Ita. Setelah 3 bulan yang lalu, aliran listrik di rumah ini diputus. Semoga apa yang diberikan Olga dan tim bisa sedikit mengurangi beban hidup keluarga Ibu Ita. Kerja alhamdulillah. Padang hari ini Olga ingin nyenengin keluarga di Padang.
Semoga hari ini sangat menyenangkan. Yang pasti Olga bahagia banget. Bahagia. Sedih bahagia Olga. Terima kasih ya, Dek. Iya, Oma, sama-sama. Pemirsa catatan Olga, hari ini Olga akan memberikan dan tunjukkan bahwa rumah ini akan menjadi rumah yang nyaman buat keluarga bersama Oma dan keluarga. Karena tanpa ada lagi malam-malam dengan kegelapan, tidak ada lagi yang membuat Oma jadi ketakutan. Oma tunggu di sini, Olga akan nyalain. Aku lemah, tanpamu aku lelah, aku sungguh tak. Bercucuran air mata bila aku terbayang betapakah besar budi ibunda berikan. Siang malam menderita hingga tak dirasa. Sungguh besar kasih sayang ibunda seorang. Pemirsa catatan Olga, hari ini Ibu Ita dan suaminya Oma mendapatkan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Iya. Rumahnya udah gak gelap lagi kalau malam. Oma nanti aku beliin obatnya, Oma. Iya. Biar Oma cepat sembuh. Terima kasih Oma, Olga udah bisa datang ke tempat Oma. Yang pasti terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Nggak ada berhenti-berhentinya. Olga mengingatkan kepada pemirsa di rumah dimanapun berada untuk terus saling membantu sama manusia. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf Oma kalau Olga ada salah-salah ya Oma. Maaf ya, Dek. Terima kasih banyak. Ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kita jaga semua itu kita. Oma disayangi karena Oma dulu pernah menyayangi. Ya, sebelum kita dewasa, sebelum kita pernikahan. Kalau nggak ada Oma, kita menjadi apa? Jadi harus kita saling sayangi ya. Ya. Oma nanti obatnya sama orang yang udah Oma ya. Jaga tahu dan caranya Oma. Mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Sudah, beli aja itu nggak apa-apa. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa kerja keras dan pengorbanan tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Jadi jangan pernah mengeluh dengan apa yang kita alami saat ini. Percayalah, Tuhan telah menyediakan waktu yang tepat untuk orang-orang yang tak pernah putus asa, karena semuanya akan indah pada waktunya. Di ujung gelap ini aku menangis, maafkan aku ya Allah. Sering ku lakukan kesalahan yang sama, begitu banyak dosaku. Dengan air mata